surga kami mengucap syukur Tuhan. Di sore hari ini kami boleh berkumpul mau mendengar firman Tuhan tentang kisah para rasul. Biarlah kisah ini boleh kami dapat berkat. Urapilah hamba-Mu Pak Setio Nugroho. Biar setiap kata kalimatnya boleh menjadi rema bagi kami yang mendengarkannya. Kami rindu apa yang Tuhan inginkan berubah dalam hidup kami dan kami lakukan sama seperti kisah para rasul, murid-murid yang berubah setelah bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Urapi juga hamba-Mu secara ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga IT Pak Bro Trinity juga kau urapi biar semua berjalan segala dengan lancar. Segala kuasa kegelapan mencoba mengganggu dan mencuri firman-Mu kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berbahagia, kami rindu mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini. Amin. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi Baptis Bandung. Nasi goreng aja jadi masak. Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture TBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Institut Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Facebook. Senang sekali kita setiap hari Senin belajar sharing ya. Sharing, saya tidak mengajar karena Bapak Ibu semua orang-orang yang pandai. Saya akan sharing dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Itu adalah merupakan kelanjutan dari sharing yang lalu dari kitab yang sama. Nah, topik kita adalah Unstoppable Church atau orang-orang yang tidak terhentikan oleh kesulitan. Saya minta maaf itu ada kesalahan ketik kelebihan satu huruf. Ya, itulah manusia. Ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak dikehendaki, typo ya. Tetapi teman-teman sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik, tetapi sebelum kita belajar bersama, kita sharing bersama, silakan dari Sema Adonai untuk membacakan terlebih dahulu nas Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Dipersilakan Pak Aras Kedar Lebanon. Kisah Para Rasul berapa tadi? Pasal 4 ayat 1 sampai 22. Oke. Kisah Para Rasul 4, 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus Kristus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 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 Di nama Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan yang indah dari Bapak Aras Kedar Lebanon. Baik. Itu nama panggung ya. Itu nama artisnya. Saya baru saja mendapat kabar duka, ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini rupanya dipanggil Tuhan. Saya mengetahuinya ketika membuka wall Facebook. Namanya adalah Daniel Simamora. Ya, Daniel Simamora. Daniel Simamora, hamba Tuhan yang luar biasa. Saya pertama kali bertemu dengan beliau ketika berada di Bangkok ya. Jadi orang Bandung, saya juga pernah tugas di Bandung,
Kita pernah sekota, tapi perkenalannya terjadinya di Bangkok. Ya. Nah, ini adalah salah satu, ini karya terakhir dari Bapak Daniel Simamora, itu tentang semacam buku ensiklopedi tentang tokoh-tokoh Alkitab, Bible Who's Who, a Biblical Biography. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Sangat tebal, ada tiga seri, ada 3 jilid dari buku ini. Dari A sampai Z, nama-nama di dalam Alkitab itu beliau tuliskan, beliau deskripsikan sehingga menjadi sebuah karya sumber, buku sumber yang luar biasa yang menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya mengucapkan selamat jalan Bapak Daniel Simamora. Beberapa rencana kita yang belakangan kita bicarakan tidak bisa terwujud. Saya ingin mengunjungi beliau di kebun kopinya di Garut, tapi rupanya kita nggak sempat terwujud, sehingga Bapak telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, kembali pulang ke rumah Bapak di surga. Dan juga keinginan Bapak untuk memberikan saya 1 tiket ke Israel, ke Tanah Suci, itu akhirnya Tuhan punya kehendak yang lain. Serta 1 lagi, Bapak ingin saya menggantikan Bapak untuk memberikan seminar di beberapa tempat. Ya, saya ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi Ibu Sinta, saya ucapkan turut kehilangan yang sedalam-dalamnya, dan tentu bagi anak-anaknya juga. Kiranya Bapak Daniel Simamora akan terus dikenang, lebih-lebih karena beberapa buku yang diterbitkan, dan ini adalah sebuah buku yang luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kita pernah mengalami ingin berhenti suatu kali dari sesuatu, ya. Mungkin kita pernah mengalami sampai kepada sebuah titik kita ingin berhenti, ya, dari apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, baru-baru ini saya bertemu dengan seseorang yang dia bercerita bahwa dia sekolah Alkitab, dia ditugaskan untuk ke sebuah daerah merintis gereja. Akhirnya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, lalu kemudian menjadi sebuah persekutuan, sebuah gereja, semacam pos pengabaran Injil begitu. Lalu beliau kemudian ditugaskan oleh gembala induknya ke daerah yang lain yang baru untuk memulai perintisan di sana. Nah, keputusan itu tidak dapat diterimanya, dirundingkan dengan istrinya. Mereka mengambil sebuah keputusan bahwa ini sesuatu yang nggak bisa diterima. Lalu kemudian mereka berhenti dari pelayanan sambil menyalahkan gembala induknya. Lalu mereka berangkat ke Jakarta. Nah, pada suatu kali bertemu dengan kami di Bogor. Nah, jauh sebelum itu juga saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia sekolah teologi, dan dia banyak sekali mendapat support dari berbagai pihak, sehingga dia akhirnya ditugaskan untuk melayani di Amerika, ya, melayani di Amerika. Di Amerika dia pelayanan, dia mengembalakan, dan tiba-tiba dia membuat sebuah keputusan untuk kembali lagi ke Indonesia, dan dengan tegas dia menyatakan dia berhenti dari pelayanan. Ya, sama dengan cerita yang pertama tadi, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada luka hati. Bahkan dengan keras dia berkata, nggak usah ngomong lagi deh tentang pelayanan.
nggak ada uangnya begitu. Dan dia ngajakin saya bisnis, tetapi saya tidak menanggapi. Nah, kita lihat di dalam pembacaan tadi, walau Petrus dan Yohanes berusaha untuk dihentikan dari memberitakan Injil, mereka tidak terhentikan. Injil juga tidak bisa dihentikan. Dan gereja mula-mula ini terus berkembang. Nah, hari-hari ini kita perlu memiliki iman yang tidak dapat dihentikan. Iman yang tidak dapat dibendung oleh apapun juga, oleh siapapun juga, oleh keadaan apapun juga. Walau ada hambatan tetapi tidak terhambat, walau ada halangan tetapi tidak terhalangi. Sebuah keadaan yang kita beri nama unstoppable. Di stop tapi nggak bisa stop, dihentikan tapi nggak bisa dihentikan, dihalangi tapi tidak terhalangi. Nah, jika kita mengakui Allah kita adalah Allah yang maha besar, dan kita menyembah Allah yang maha besar, maka tidak ada satu alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, menyerah. Itu tidak diizinkan untuk berkata, ini sudah cukup, saya tidak bisa lagi bertahan, halangan atau rintangan ini sudah terlalu berat rasanya, nggak mungkin lagi saya bisa melanjutkan, saya berhenti sekarang. Menyerah dalam perspektif ini adalah sebuah dosa. Tuhan lebih besar dari apapun juga. Tuhan lebih besar dari halangan kita. Tuhan lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita. Dan Tuhan lebih besar dari rintangan-rintangan kita. Tidak ada kesulitan apapun di dunia ini yang dapat menaklukkan Tuhan yang maha besar. Tidak ada kesulitan apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kehendak dan rencana Tuhan yang maha besar. Lalu meletakkan Tuhan di bawah kaki kesulitan itu dan membuat Tuhan bertekuk lutut. Saya mengatakan ini sebenarnya dengan emosi yang agak agak beremosi, ya. Mengingat ada orang-orang yang menyerah ketika ada masalah, ketika ada halangan, ketika ada kesulitan, sementara dia mengakui Allah yang dia layani, Allah yang memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan adalah Allah yang maha besar, yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak boleh mengeluarkan Tuhan dari pikiran dan hati kita. Next. Kita tidak boleh mengeluarkan Tuhan dari hati dan pikiran kita. Seringkali ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, kita memikirkan semuanya itu, kita kemudian mempertimbangkan, kita kemudian mengkalkulasi tentang kesempatan, tentang chance, tentang mungkin nggak kita untuk melewati itu semua, mungkin nggak kita akan menghadapi itu semua, dan kita tidak memasukkan Tuhan di dalam pikiran dan pertimbangan itu. Nah, dalam nas kita, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pengawal bait Allah atas perintah imam besar. Nah, mungkin semacam polisi agama begitu. Sebab mengapa? Karena kesaksian-kesaksian mereka telah menyebabkan 5.000 orang Yahudi menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 3.000 pada khotbah yang pertama dan 2.000 pada saat mereka ditangkap. Mereka kemudian ditahan semalaman, esok harinya baru kemudian dihadapkan pada sidang pengadilan agama, di mana sidang itu bertujuan satu saja, supaya Petrus dan Yohanes berhenti bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka mengancam dengan keras, gak cuma sekali, tetapi beberapa kali. Tetapi seperti yang kita baca hari ini, mereka tidak terhentikan, unstoppable. Kekristenan tetap tidak terhentikan. Injil terus diberitakan. Gereja mula-mula terus berkembang, walau di tengah-tengah penganiayaan. Mereka terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka terus mengabarkan Injil Kristus. Mereka terus membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Nah, topik kita adalah unstoppable.
Bagaimana memiliki iman yang tidak terhentikan ini, kesaksian yang tidak bisa dihentikan, bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan kepada Tuhan yang tidak terhentikan, bagaimana kita memiliki pengabdian kepada Tuhan yang tidak terhentikan oleh keadaan apapun juga. Ini topik kita pada malam hari ini. Saya akan membagikan kepada kita semua 3 poin. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-8, orang seperti ini adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Di ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di sidang pengadilan itu, setelah Petrus dan Yohanes ditahan semalaman, hati dan pikiran mereka tidak dipenuhi dengan rasa takut atau rasa khawatir atau rasa menyesal. Tidak dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sidang pengadilan agama itu, ketika mereka dihadapkan untuk diadili, mereka tidak penuh dengan emosi, tidak penuh dengan kepahitan-kepahitan, atau perasaan-perasaan trauma. Kadang-kadang saya mendengar ada orang yang traumanya digede-gedein. Seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ketakutannya dibesar-besarkan. Kekhawatirannya dibesar-besarkan seperti tidak punya Tuhan. Mereka tidak penuh dengan keluhan-keluhan, tetapi Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak berpikir dengan pikirannya sendiri, karena pikiran manusia terbatas. Tidak mempertimbangkan semua masalah dengan pertimbangan manusiawinya. Sebab sehebat-hebatnya manusia membuat pertimbangan manusia terbatas. Manusia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Roh Kudus tidak menjadikan pengalaman manusia sebagai ukuran atau sebagai acuan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus mendengarkan suara Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus mengikuti tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, sesuatu yang saya ingin kita mengerti adalah bahwa Roh Kudus tidak berpikir dengan tingkat kemampuan berpikir manusia. Dia adalah Tuhan, Dia Maha Tahu, Dia melebihi semua manusia dalam segala hal, dalam segala pemikiran, dan dalam segala pengetahuan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan. Karena itu, Roh Kudus tidak akan bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Jadi, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak takut pada saat dia diancam, tidak akan menyerah pada saat dia menghadapi halangan, dan tidak akan berhenti pada saat dia menghadapi kesulitan. Roh Kudus yang memimpinnya adalah Roh Kudus yang sanggup untuk mengatasi segala keadaan. Maka orang yang dipimpin dengan Roh Kudus adalah orang yang memiliki kegairahan surgawi di dalam dirinya dalam perkara memberitakan Injil. Itulah keadaan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kelayakan atau kepantasan kita tidak cukup hanya berdasarkan kepada kepandian saja, atau pengetahuan kita, atau pengalaman kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa kita berpengalaman, berapa banyak sudah cuka dan garam yang kita makan. Sebab katanya orang yang sudah berpengalaman itu dikatakan sudah banyak makan asam garam. Tetapi juga penyerahan hidup kita kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada keadaan unstoppable church. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada keadaan unstoppable iman dan kesetiaan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk unstoppable
dalam pengabdian dan juga pelayanan. Oleh sebab itu, kita akan menjadi orang yang unstoppable kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita diarahkan, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, tugas kita adalah selalu menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya, hidup kita di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kalau itu terjadi, setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan mempertimbangkan semua itu atau merasa-rasakan semua masalah dan kesulitan itu dengan perasaan manusiawi kita. Tetapi kita meletakkan itu di bawah hikmat Roh Kudus, di bawah kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita sesuatu untuk terus kita lakukan. Roh Kudus tidak akan pernah menyerah, maka kita juga tidak akan pernah menyerah. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang yang tidak terhentikan atau orang yang unstoppable adalah orang yang melihat kesulitan sebagai sebuah kesempatan, yang melihat halangan sebagai sebuah peluang untuk memberitakan Injil, peluang untuk bersaksi tentang Tuhan. Orang yang unstoppable dalam iman dan dalam pelayanan adalah mereka yang bisa melihat di setiap kesulitan ada sebuah kesempatan. Di persidangan itu, seperti yang tadi dibacakan oleh Bapak yang namanya indah sekali, Aras Kedar Lebanon, Petrus dan Yohanes diperiksa untuk masalah ini. Di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Persidangan ini untuk memeriksa peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya, di mana ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Orang itu mengemis setiap hari di pintu gerbang indah bait Allah. Dan pada waktu Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang, pengemis itu meminta sedekah kepada mereka, dan mungkin saja Rasul Petrus atau Yohanes ingin memberi sedekah kepada pengemis itu. Tetapi lalu kemudian Roh Kudus berkata, Petrus, jangan kamu beri sedekah. Jangan. Sebab jika kamu memberi sedekah hari ini, sedekahmu itu akan habis, dan besok dia akan mengemis lagi. Dan begitu seterusnya, sampai seumur hidup dia. Lalu mungkin Petrus bertanya kepada Tuhan, kalau begitu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Doakan dia. Lalu kemudian Petrus mendoakan dia. Dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu kemudian dipegang tangannya oleh Petrus, diangkat untuk berdiri. Dan tiba-tiba pengemis yang lumpuh sejak lahirnya itu merasakan mata kakinya menjadi kuat, kakinya menjadi kuat, dan dia bisa berjalan. Dia bahkan bisa melompat-lompat kegirangan. Lalu orang-orang menjadi heboh. Semua orang yang sedang ada di bait Allah untuk berdoa, untuk sembahyang itu menjadi heran, menjadi takjub. Dan mereka bertanya-tanya bagaimanakah mungkin bisa terjadi. Nama Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Dan kesempatan itu digunakan oleh Petrus untuk kemudian berkhotbah. Dan 2.000 orang percaya. Nah, atas peristiwa itulah sekarang mereka disidang. Maka Petrus menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil. Di ayat 8 sampai dengan 12 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan,
tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nah, jadi Petrus menggunakan persidangan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Di ayat yang ke-10 dia berkata, maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Petrus melihat persidangan itu yang ditujukan untuk menyetop dia agar dia tidak lagi memberitakan Injil, dengan sebuah ancaman apabila dia tidak menuruti keputusan sidang itu, tetapi Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Nah, orang yang tidak terhentikan, yang unstoppable, selalu berpikirnya adalah positif. Orang seperti ini tidak mudah sakit hati, tidak mudah patah arang, nggak ngambekan, nggak hebohan, nggak baperan. Dia tidak pernah menjadikan pertimbangan manusiawinya sebagai dasar untuk berpendapat atau untuk mengambil keputusan. Dia mengerti bahwa kesempatan memang kadang menyamar sebagai sebuah kesulitan. Jadi dia gunakan persidangan itu untuk memberitakan Injil. Bagi dia, bagi orang yang unstoppable, bagi orang yang berpikirannya adalah positif, semua indah di dalam rancangan Tuhan. Next. Mungkin semalam di penjara ada percakapan seperti ini. Yohanes bertanya, Petrus gimana nih? Besok kita disidang loh. Ada imam besar, ada para imam, ada pemimpin-pemimpin agama, ada tua-tua Yahudi. Sedangkan kita ini siapa? Kita ini nelayan loh, Petrus. Lalu kemudian Petrus berkata seperti ini, tenang yo, coba kamu pikir baik-baik deh. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada para imam dan pemimpin agama? Ini ada imam besar loh. Nah, teman-teman, orang yang unstoppable, orang yang berpikirannya positif, selalu punya pedoman, punya prinsip, punya keyakinan bahwa semuanya itu akan indah dalam rancangan Tuhan. Nah, kalau kita pegang prinsip ini, kalau kita jadikan ini sebagai prinsip kehidupan kita, prinsip kita mengikut Tuhan, prinsip kita beriman, tidak ada yang namanya masalah. Yang ada adalah kesempatan yang menyamar sebagai masalah. Next. Ingatkah kita kepada cerita Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil di kota Filipi? Mereka diikuti oleh seorang wanita yang memiliki bakat untuk bertenung. Lalu kemudian karena terganggu, maka Paulus menengking roh tenung itu, sehingga wanita ini dibebaskan dari roh tenung itu. Nah, bosnya otomatis kehilangan income dari kegiatan atau bisnis tenung-menenung itu. Lalu kemudian marah, menggerakkan massa, mempengaruhi banyak orang. Singkat cerita, Paulus dan Silas akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu, tengah malam, mereka kemudian berdoa dan memuji-muji Tuhan. Pada saat mereka memuji Tuhan itu, lalu terjadi sesuatu. Terjadi gempa bumi yang hebat, yang membuat pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Nah, kepala penjara yang mengetahui bahwa pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu lepas yang diakibatkan oleh gempa bumi yang hebat itu, ketakutan,
dia harus mempertanggungjawabkan lepasnya narapidana tahanan, dia nggak sanggup, lalu memutuskan untuk lebih baik saya bunuh diri saja. Tetapi Paulus datang tepat pada waktunya. Paulus kemudian mencegahnya, lalu kemudian pada malam itu, Paulus mengabarkan Injil kepada kepala penjara yang kemudian bertobat dan diselamatkan. Dalam pekabaran Injil kepada kepala penjara itu, lalu muncullah kalimat yang terkenal ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita berprinsip bahwa semua itu indah di dalam rancangan Tuhan, maka kita tidak akan terhentikan oleh apapun juga. Kita akan menjadi unstoppable people. Kita tidak akan menyerah. Halangan atau rintangan tidak akan menghentikan kita, karena bagi kita masalah bisa menjadi sebuah kesempatan dan kesulitan bisa menjadi sebuah peluang. Jadi teman-teman, next, yuk kita ubah mindset kita. Masalah bukan halangan, kesulitan juga bukan rintangan, tetapi sebuah peluang untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang unstoppable dalam iman dan pelayanan, ternyata karena mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Di persidangan itu, Petrus dan Yohanes diancam dengan sangat keras, tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali, supaya mereka berhenti memberitakan Injil. Lalu kita melihat jawaban Petrus di ayat 19 dan 20, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tegas Petrus menjawab, tidak mungkin kami tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus mengakui, Petrus menyatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan Yesus, bahwa mereka sudah pernah mendengar Tuhan Yesus. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus langsung. Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata ini menjadi kuncinya. Jadi kalau ada orang yang mudah goyah, imannya goyah, pelayanannya goyah, komitmennya goyah, orang seperti ini kemungkinannya belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang seperti ini cuma baru ikut agama Kristen. Orang seperti ini cuma baru menjadi anggota gereja. Orang seperti ini cirinya mudah sekali untuk kita kenali. Orang seperti ini tidak punya keyakinan yang kuat tentang firman Tuhan, tidak punya keyakinan yang kuat tentang doa, tidak punya keyakinan yang kuat tentang ibadah. Ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas saja, atau sekedar pemenuhan kewajiban, karena kewajibannya orang Kristen pada hari Minggu ya ke gereja, atau sebagai sebuah formalitas saja. Alkitab yang dimilikinya untuk jaga-jaga. Kalau nanti Om Kodeks memberikan tugas untuk membaca Alkitab, maka dia ada Alkitab yang bisa dibuka dan dibaca. Sebab kalau tidak, ya nggak pantas orang Kristen nggak punya Alkitab. Tetapi Alkitab itu sendiri tidak pernah dibacanya, tidak pernah direnungkan siang dan malam, seperti yang dinasihatkan di dalam Kitab Mazmur pasal 1. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus sebenarnya punya perumpamaan tentang orang yang seperti ini. Orang seperti ini pernah digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, karena pondasinya tidak kuat,
Karena rumah itu didirikan di atas pasir, maka rumahnya kemudian roboh dan hanyut karena pondasinya tidak kuat. Pondasi iman yang kuat adalah hidup yang dibangun di atas firman Tuhan dan dibangun di atas pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi sasaran gereja. Kita bergereja, kita diajar untuk taat firman Tuhan, kita diajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita diajar untuk melayani Tuhan, supaya kita memiliki pengalaman yang hidup, baik pengalaman kolektif ataupun pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, maka ini membuat kita menjadi unstoppable. Kalau kita melihat berikut atau pasal-pasal berikutnya, terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen yang semakin hari semakin hebat. Orang Kristen dibenci sebegitu rupa di mana-mana, dicari, dan kalau ditemukan akan ditangkap dan dipenjara. Bahkan mereka mengalami penganiayaan, persekusi yang luar biasa. Tetapi kita juga melihat bahwa kekristenan justru semakin berkembang. Kekristenan tidak dapat dihentikan, Injil tidak terhentikan. Gereja mula-mula menjadi gereja unstoppable church. Orang Kristen mula-mula menjadi orang Kristen yang unstoppable people. Jika kita menjadi orang Kristen yang unstoppable dalam iman, dalam kesetiaan, dalam pengabdian, dan dalam komitmen, teman-teman, itu sesuatu yang sangat indah. Orang yang tidak memiliki ketahanan iman, ketahanan pelayanan, ketahanan dalam kesetiaan, ketahanan dalam pengabdian. Orang seperti itu mudah berhenti ketika menghadapi tantangan atau rintangan. Orang seperti itu mudah untuk menghentikan komitmennya. Janji di awal dia ingkari. Dengan mudah dia akan berbelok arah. Dengan mudah dia akan menyangkali apa yang pernah dia janjikan kepada Tuhan pada saat Tuhan memanggil dirinya. Nah, teman-teman sekalian, oleh sebab itu, yuk, mari kita menyerahkan hidup kita, biar Roh Kudus yang memimpin kita. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Tantangan akan selalu ada, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita melewati semua halangan, rintangan, atau kesulitan itu. Kita harus menjadi pribadi yang unstoppable, yang tidak bisa dihentikan, di-stop, dihalangi, dihambat oleh apapun juga. Maka lihatlah setiap halangan atau rintangan itu sebagai sebuah kesempatan sebenarnya untuk memberitakan Injil. Kalau kita berprinsip bahwa semuanya itu indah di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan melihat halangan, rintangan, kesukaran. Di situ ada rancangan Tuhan yang indah untuk nama Tuhan dimuliakan. Dan yang terakhir, tentu miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Jika di masa yang lalu Tuhan Yesus pernah menolong kita, maka di masa yang sekarang pun Tuhan pasti menolong kita, dan di masa depan nanti Tuhan pasti menolong kita. Jika di masa yang lalu Tuhan menyelamatkan kita dari keadaan yang sulit, di masa yang sekarang pun Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari keadaan kita yang sulit, dan di masa yang depan pun Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari keadaan yang sulit. Nah, itu sebabnya pengalaman pribadi itu penting. Maka percayai Alkitab dengan sepenuh hati, beribadahlah dengan sebuah keyakinan, sesuatu akan terjadi pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita bergumul dengan Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan semua adalah Tuhan yang maha besar, maka tidak ada kata menyerah. Perspektif itu menyerah adalah dosa. Tetap semangat,
Melayani Tuhan jangan pernah berhenti, halangan atau rintangan tidak boleh menghentikan kita. Mari kita menjadi unstoppable people supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yes, terima kasih Pastor Tio Nugroho berbagi bagi kita ya poin-poin penting. Bagaimana itu ya? Unstoppable Church. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 4 ada 22 ayat mengisahkan ini. Gereja yang tak dapat dihentikan. Wah, nih, Pastor, sebentar lagi akan ada sesi ini ya, Q&A. Jadi mohon nanti Pastor bisa menanggapi, bersamalah kita menanggapi apa yang akan ditanyakan. Ada beberapa orang di antara kita yang di Zoom meeting ini kan. Nah, Bapak Ibu, tadi poin-poin itu sebenarnya aku juga secara pribadi ya, Kodek juga menanyakan yang ketiga itu tadi. Pribadi ya, kepribadian, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Poin-poinnya kalau saya sempat mempertanyakan ini kenapa? Mungkin hubungan pribadi antar orang itu beda-beda loh, Pastor. Ada yang mungkin bentuk hubungannya sebatas doa, ya kan? Ada orang yang hubungannya dia ibadah yang kuat, ya, dengan tidak hanya doa saja, tentu dengan puasa. Ada juga lagi yang hubungannya saking eratnya, dia dapat memberkati orang, katakanlah memberikan hal-hal yang berharga bagi orang lain, ya, termasuk waktu dan mungkin juga dana, gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan apakah yang dimaksud itu sudah komplit bahwa itu merupakan ciri-cirinya atau punya ciri-ciri yang lain nih, Pastor, yang bagian ketiga tadi. Boleh ya, Pastor ya. Baik. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu adalah sebuah bentuk bahwa dia menghidupi Tuhan, dia mengalami Pastor, ya, silakan raise hand ya. Oke. Baik, silakan. Ada yang raise hand. Iya, ada yang raise hand juga nih, Pastor. Kayaknya beliau dulu nih. Ada Sis Lea Chandra dulu lah. Utamakan dulu tamu. Gus, silakan. Sis Lea, boleh saya kasih mic ya? Silakan. Ya, shalom, Pastor. Selamat malam. Shalom. Ya, suara saya jelas ya, Pastor ya. Jelas. Ya, terima kasih. Saya juga dengar jelas sih, Pastor. Ya. Shalom, Bro Kodek. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau tanya yang ketiga tadi ya. Miliki pengalaman pribadi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu berarti kita ada setelah mengalami mengalami dengan Tuhan, terus kita konsisten dengan Tuhan. Nah, itu pertanyaan. Terima kasih, Pastor. Baik. Kita harus selalu ingat bahwa dalam konsep Kristen, segala sesuatu itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Jadi keselamatan anugerah Tuhan. Ya, berkat anugerah Tuhan. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu juga merupakan anugerah Tuhan. Mujizat adalah anugerah Tuhan. Ya, itu tidak berarti bahwa seseorang telah
melakukan sebuah persyaratan untuk mendapatkan itu semua. Ya, jadi itu merupakan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu diberikan kepada siapa saja berdasarkan kedaulatan Tuhan. Ya, berdasarkan kedaulatan Tuhan. Sehingga kita bertanya, kalau demikian, mengapakah Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya? Saya boleh menyebut pengalaman seorang dukun santet sekian tahun yang lalu. Beliau sekarang sudah meninggal, sudah nggak ada. Seorang dukun santet, dia mengaku sudah membunuh sekitar 900 atau 1.000 orang, begitu. Lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia terkesan dengan performance khotbah dari seorang pengkhotbah televisi yang muncul di RCTI pada waktu itu. Dan kalau dia sedang berpergian, dia berpesan kepada orang di rumah, rekam dia. Saya suka gitu. Nah, pengalaman dia sungguh luar biasa. Testimoni dia ketika dia sedang, saya lupa, umroh ya, sedang umroh, dia di hotel, dia mengalami kelumpuhan, dia digotong ke hotel, lalu di hotel itu dia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dia sehingga dia bisa berjalan kembali. Nah, itu salah satu cuplikan rekaman yang pernah saya tonton, kesaksian yang dia sampaikan di sebuah gereja. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami sebuah keadaan yang dia tidak bisa atasi, yaitu bahwa ilmu kegelapan yang sudah masuk ke dalam diri dia, itu tidak bisa dia lepaskan, nggak bisa dibuang. Ya, nggak bisa dia buang. Itu melekat, menyatu dengan dirinya, ya, dengan tubuhnya, dengan darahnya itu. Nah, saya tidak bisa memastikan akhir hidupnya, tetapi yang jelas dia, orang lain yang bersaksi bahwa dia dimakamkan dengan cara agama dia yang lama, ya, dengan tata cara agama dia yang lama. Dia membahasakan dirinya adalah begini. Misal dia menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bogor untuk menggambarkan dari agama lama kepada panggilan Kristus untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka itu dia gambarkan seperti perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, dia baru sampai Cibinong. Dia baru sampai Cibinong. Tantangannya banyak sekali. Nah, itu artinya begini. Dia mungkin, saya nggak bisa menghakimi, dia mungkin belum pernah sampai ke Bogor. Dia baru sampai Cibinong, sampai akhir hayat hidupnya. Bahasa yang tadi dipakai adalah dia tidak mampu mempertahankan konsistensi iman yang diperoleh melalui pengalaman pribadi itu. Ya, itu merupakan keadaan beliau. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa pengalaman itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dengan murah hati, yang diberikan oleh Tuhan dengan gratis, yang diberikan oleh Tuhan karena kasih sayang Tuhan, yang dimaksudkan itu menjadi peneguh atau menggarisbawahi bahwa kamu harus beriman kepada Kristus. Nah, dalam kasus yang tadi, dia tidak mampu menjadikan itu sebagai acuan bahwa kalau Tuhan telah menunjukkan
anugerahnya kepadaku, mujizatnya kepadaku di masa yang lalu, maka saya harus tetap setia. Pasti dia akan menunjukkan mujizatnya di masa yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau dikatakan bahwa itu penanda bahwa orang itu berarti sudah konsisten, tidak juga. Karena pengalaman pribadi itu diberikan oleh Tuhan dalam kemurahan Tuhan dan dalam kasih sayang Tuhan. Itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang murah hati. Sama seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang percaya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Bro Kodek. Iya, Pastor. Gimana Sis Lea Chandra? Itu masih mute. Sorry. Gimana Sis Lea Chandra? Cukup penjelasannya dari Pastor Yonogroho. Masih mute, Bro Kodek. Oh, beli masih mute. Tes. Oke, saya kasih mic-nya. Ya, belum dibuka. Masih mute ya. Ya. Sorry. Boleh di-unmute, Sis Lea? Belum unmute ya. Oke. Kelihatannya ini ya, Pastor ya. Kalau itu memang berkaitan dengan apa pengalaman pribadi seorang, sehingga ya memang mungkin tadi saya sempat juga tanya ke Pastor, kalau pengalaman pribadi tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, kalau Sis Ana seperti tadi, kalau Kodek gimana? Ini ada juga teman-teman yang lain. Nah, kalau pengalaman pribadi ini maksudnya ciri-cirinya seperti apa itu ya, secara general atau umum? Supaya rupanya yang pengalaman seperti ini memang benar-benar masuk kategori punya pengalaman pribadi seperti yang Tuhan inginkan terjadi pada pribadi lepas pribadi, karena kan sifatnya pribadi. Kalau pribadi ini kan berarti secara personality Tuhan menyatakan sesuatu kepada orang ini. Wah, dia dapat apa tuh ya? Apakah memang dia ngalamin kesaksian di pelayanannya? Kalau misalnya orang ini ternyata memang terus-menerus dia hidupnya memang bergantung pada Tuhan. Artinya dalam pimpinan tadi pertama kalau bergantung pada Tuhan, berarti dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu toh. Kalau udah bisa mimpin sendiri, mungkin dia bisa sedikitnya apa mengarah ke udah nggak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Ya cukup Alkitab saja. Karena cukup Alkitab saja gimana? Nah, maksud saya tuh begini, apa ciri-ciri orang yang memiliki hubungan pribadi ini? Mungkin ada secara temporari dia punya masa-masanya. Tadi kan itu masuk ke bagian terakhir, buat Pastor, ketiga punya hubungan. Kalau yang ke ini tadi ada yang juga saya perhatiin tadi dipimpin oleh Roh Kudus kan. Nah, apakah memang finalnya setelah dia dipimpin Roh Kudus punya rentetan pengalaman pribadi dan itu menjadi cirinya. Tapi apakah memang nanti poinnya gini? Apakah orang yang akan dapat pengalaman pribadi ini gimana? Dia mempunyai ciri-ciri yang pas. Walaupun nanti
Lea belum buka ya. Konflik. Udah gimana? Saya dulu lah kalau gitu, Pastor. Kodek dulu nih, Pastor. Silakan. Baik. Ya, saya tegaskan kembali bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Seseorang mengalaminya bukan karena dia telah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi itu semata-mata karena Tuhan Maha Baik, Maha Pemurah, Maha Kasih, dan Tuhan rindu orang itu menikmati anugerahnya. Ya. Jadi bukan karena seseorang itu telah mengalami sebuah telah memenuhi sebuah persyaratan. Ya. Agama Kristen itu tidak seperti agama yang lain atau seperti kepercayaan yang lain. Agama Kristen tidak seperti dukun. Ya, kalau dukun itu seseorang baru punya ilmu apabila dia telah menjalankan ritual-ritual tertentu atau persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, itu semua kita harus hapus dari pikiran kita. Ya, dasar kebenarannya adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada yang gak berdosa. Ya, gak ada yang gak berdosa. Saya berdosa, orang lain juga berdosa. Paus juga berdosa, para pendeta berdosa, para pencuri, maling, perampok itu juga berdosa. Nah, tetapi Tuhan karena kasih-Nya lalu memberikan sebuah pengalaman pribadi, ya, memberikan sebuah pengalaman pribadi, dia bisa bersifat temporer, ya, sesewaktu, tidak terus-menerus. Maka pengalaman pribadi itu dimaksudkan untuk memberi ajakan kepada orang tersebut agar mengenal Tuhan lebih dalam dan hidup berserah kepada Tuhan. Tingkatan yang paling disasar, ditarget oleh pengalaman pribadi itu tentu penyerahan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, penyerahan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tetapi di dalam urut-urutan tadi saya taruh di pertama itu karena itu disebutkan di ayat yang disebutkan yang pertama, yang paling atas oleh ayat-ayat itu. Jadi dia bisa temporer, berpotensi. Misalnya ketika kita mengalami sebuah kesulitan, kita berdoa, lalu nggak ada jalan keluar, terjadi sebuah mukjizat, misalnya begitu, terjadi sebuah mukjizat. Nah, ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi itu kemudian kita jadikan sebagai pelajaran bahwa di kesulitan yang lalu Tuhan menolong saya, maka di kesulitan yang sekarang pun pasti Tuhan menolong saya. Walaupun intensitas masalah yang sekarang lebih besar daripada masalah yang lalu. Ya, tetapi kuasa Tuhan tidak akan kekurangan untuk memberikan pertolongan di masalah yang lebih besar sekarang. Dan begitu pun di masa yang depan. Nah, jadi kalau mau dicirikan apa ciri-cirinya dari orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ya tentu karena pengalaman itu bersifat personal, ya bersifat personal, maka ada kesaksian yang bisa dia ceritakan bahwa dia telah mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia mengalami sebuah sukacita, ada sesuatu yang bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian yang diharapkan adalah dia bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi orang tersebut bisa mengambil sebuah pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari pengalaman pribadi di masa yang lalu itu. Ya, bahwa hal itu Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita
untuk sebuah maksud, ya, untuk sebuah pelajaran. Maka dari itu saya lebih senang bahwa peristiwanya itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah prinsip dari apa yang telah kita alami di masa yang lalu. Karena prinsip itulah yang kemudian akan membentuk kita, menguatkan iman kita, menjadikan kita sebagai unstoppable people di situasi-situasi yang di hari depan pasti ada tantangan juga, pasti ada masalah juga. Nah, jadi itu ciri dari pengalaman itu. Dan pengalaman itu selalu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Dan kalau boleh ada ciri yang berikut, yaitu bahwa itu ikut mengubah kehidupan kita. Ya, pengalaman pribadi itu ikut mengubah kehidupan kita, ikut membuat kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Ya, karena melalui semua pengalaman itu kita dibentuk. Ya, melalui semua pengalaman itu kita diproses. Melalui semua pengalaman itu kita didewasakan dan kita dimatangkan. Demikian. Oke, kasih Pastor Tio Nugroho. Ada yang resen juga, Pak Aras Kedar Lebanon nih, Pastor. Ya. Monggo, monggo, Pak. Salam, Aras Kedar. Halo. Salam. Ya, ya, saya pengalaman pribadi itu sebenarnya itu sebagai titik awal memang. Ya, kalau banyak kita lihat kesaksian. Kalau dari kisah Rasul ini jelas ya itu Paulus itu yang spektakuler ya. Dia membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup bukan mati, dan itu sudah dibuktikan oleh Paulus. Dan sampai sekarang kejadian itu banyak kita lihat anak-anak Tuhan terutama dari kaum Kedar yang bertobat, tetapi tidak semua membuat itu titik awal ini berhasil ya. Kita lihat kemana artis yang selama ini yang perempuan balik lagi. Harusnya ya titik awal ini harus diikuti, dan seperti Paulus harusnya kita contoh ya. Itu pengalaman yang spektakuler ya. Bagi kita kadang-kadang, aduh, apakah saya tidak mengalami seperti Paulus? Oh, tidak juga spektakuler, tapi kita slow tapi yakin berhasil. Kita pengalaman pribadi kita hanya dari firman Tuhan, kita percaya, kita imani. Ya mudah-mudahanlah yang spektakuler ini pengalaman pribadi titik awal ini harusnya diikuti ya. Maksudnya Roh Kudus itu bekerja dan ini jadi kesaksian buat yang lain-lain. Gini loh bahwa Allah kita yang sebetulnya masih hidup dan saya mengalaminya seperti Paulus ceritakan. Mudah-mudahan anak Tuhan yang ini sangat berharga jangan sampai hilang. Kok kita kan hanya dari bertemu firman Tuhan. Nah, kalau yang seperti mendengar suara, bertemu face to face dengan Tuhan dan diikuti dengan bukti yang lain, kesembuhan. Oh, iya betul ya, dia dulu pincang, sekarang sudah jalan, dia buta bisa melihat. Mudah-mudahan hal yang sebagai titik awal yang berguna buat anak-anak Tuhan. Begitu tambahan dari saya, Pastor. Terima kasih. Amin, amin, amin. Sangat benar itu Bapak ya atas penjelasannya. Ya, pengalaman pribadi itu titik awal untuk menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah penguat iman. Kita ambil prinsipnya, kita ambil kebenarannya, lalu kebenaran itulah yang kemudian akan menguatkan, mendewasakan iman kita dalam kita mempertimbangkan sesuatu ketika masalah terjadi. Sehingga seperti yang dulu Tuhan berkuasa, sekarang Tuhan berkuasa, akan tolong kita, dan nanti Tuhan juga akan berkuasa tolong kita. Terima kasih Bapak Aras Kedar Lebanon. Jadi begini, ada masalah di kita itu adalah cara kita mempersepsi sebentar ya, saya agak terganggu dengan anjing saya ini.
tenang. Minta dipotong itu, Pastor. Jangan. Ya. Baik, ya jadi begini. Kita perlu belajar untuk memiliki persepsi yang benar tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan ya, atau mengalami Tuhan itu. Ya. Semua pengalaman yang Tuhan berikan itu sifatnya anugerah ya. Itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu spesial dibanding dengan orang lain ya. Tidak. Nah, pengalaman itu sendiri juga sifatnya ada yang umum dan ada yang khusus ya. Pernah saya jalan-jalan di pantai, wajah saya tertiup angin yang sejuk, yang sepoi-sepoi begitu. Saya tiba-tiba langsung connect, merasakan kebesaran Tuhan itu. Ya, saya langsung merasakan kebesaran Tuhan. Langsung kemudian komunikasi dengan Tuhan. Nah, itu pengalaman yang sifatnya umum. Tuhan memberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Matahari yang bersinar cerah, hidup yang indah itu pengalaman pribadi untuk semua orang, untuk semua orang. Lalu ada pengalaman khusus. Nah, di pengalaman khusus itu tetap itu merupakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, diberikan bukan karena orang itu telah mencapai level kerohanian tertentu yang membuat dia pantas untuk mendapatkan pengalaman itu, bukan, sama sekali bukan. Ya. Kenapa Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman khusus kepada orang-orang yang kemudian kita tandai sebagai tidak konsisten atau lemah dalam beriman, itu biarkan menjadi kedaulatan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memberikan pengalaman yang sebegitu luar biasa kepada orang tersebut yang di kemudian hari malah dia goyah, malah dia lemah, malah dia tidak konsisten terhadap Tuhan, tidak pegang komitmen. Ya, itu kita serahkan kepada Tuhan tentang kedaulatan itu. Tuhan jangan dimarahi. Tuhan sih kok memberi pengalaman ke orang kayak gitu sih, gak gitu. jangan dimarahi. Yaitu merupakan kedaulatan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Lalu yuk kita melihat ke sisi ini. Kemampuan untuk mengambil sebuah pelajaran dari pengalaman itu tidak semua orang mampu. Itu tergantung dari kemampuan berpikir seseorang, kedewasaan berpikir seseorang untuk memetik sebuah pelajaran. Banyak orang yang menjadikan pengalaman-pengalaman pribadi yang indah dari Tuhan itu tanpa mengambil sebuah pelajaran, tanpa mampu untuk menyimpulkan bahwa ini loh yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, dan saya pegang ajaran ini. Begitu. Yang dia ingat hanya pengalaman itu saja, tetapi pembelajarannya itu tidak muncul, tidak mampu dia simpulkan, dan tidak dia pegang. Itu. Nah, sebagian itu disebabkan oleh kemampuan berpikir yang kurang bagus, ya. Kemampuan untuk menyimpulkan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang lebih dewasa, yang lebih matang di dalam berpikir, yang tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Nah, kemudian kitanya sendirilah yang telah salah memberikan pandangan tentang pengalaman itu. Karena kita membuat peraturan kita sendiri. Kalau orang sudah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, dia pasti harus setia kepada Tuhan, dia pasti harus konsisten, dia harus tentu lebih dekat kepada Tuhan, dia tentu harus lebih peka, memiliki kepekaan rohani. Dia pasti harus. Nah, itu semua itu kita sendiri yang membuat peraturan, gitu loh.
Kita sendiri yang membuat peraturan, Tuhan tidak membuat peraturan seperti itu. Aku memberi karena aku mau memberi. Aku memberi karena aku baik hati. Aku memberi karena aku murah hati. Aku memberi karena aku maha kasih. Begitu. Kita yang berpikir diskriminatif. Yuk belajar dari matahari Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya dan semua orang yang menghujat Tuhan. Tuhan kasih matahari. Tuhan beri oksigen kepada semua orang yang mengasihi Tuhan, tapi pembenci-pembenci Tuhan pun juga diberi oksigen oleh Tuhan. Tetapi pikiran diskriminatif kita itulah yang seringkali berkata, kok orang kayak begitu sih diberi matahari ya sama Tuhan? Kok orang seperti itu sih kok diberi oksigen ya sama Tuhan? Kan seharusnya tidak. Nah, kita membuat peraturan-peraturan kita sendiri. Nah, yuk mulai dari sekarang kita belajar untuk memiliki hatinya Tuhan. Baik kepada semua orang. Ya, baik kepada semua orang, mengerti semua orang, sabar kepada semua orang dan menerima semua orang apa adanya. Jadi sehingga ketika seseorang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, yang bahkan mungkin spektakuler, tapi di kemudian hari dia tidak konsisten dengan imannya kepada Tuhan, kita mengerti, memahami bahwa orang itu belum mampu untuk memanfaatkan mutiara indah yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Tidak mampu untuk memanfaatkan mutiara indah yang Tuhan manfaatkan kepadanya. Itu sama seperti bakat. Ada orang yang diberi bakat yang hebat. Ada yang mampu memanfaatkan bakat itu menjadi sebuah karya yang luar biasa, tapi ada yang menyanyiakan bakat itu sehingga bakat itu tidak pernah dipakai secara maksimal. Nah, jadi yuk mari kita jangan berfokus kepada satu cara berpikir, tetapi coba kita belajar murah hati kepada Tuhan. Belajar murah hati kepada Tuhan. Baik enggak baik orang itu, setia enggak setia orang itu, nanti akan menang atau nanti akan kalah. Orang itu diberi pengalaman yang indah dengan Tuhan. Seperti dukun tadi. Seperti dukun tadi. Yuk kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Andai kata orang itu betul mengucapkan kalimat syahadat seperti yang diceritakan oleh sahabatnya menjelang kematiannya itu artinya dia tidak pernah sampai ke kota Bogor. Dia tidak pernah sampai kepada iman Kristen yang sebenar-benarnya. Lalu kenapa Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa itu? Menjumpai dia di tanah suci, di hotel. Orang tuanya pun melihat dia digandeng oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari kita bertanya, kenapa Tuhan memberikan pengalaman indah itu walau Tuhan tahu di akhir hidup orang itu dia tidak bisa percaya Tuhan Yesus? Kenapa kita nggak melihat dari sudut pandang ini? Nah, itu menunjukkan bahwa aku sudah cukup mengasihi dia. Aku tidak pernah tidak memberikan kepada dia kesempatan. Nggak ada orang Kristen yang menginjili dia. Aku datang sendiri langsung kepada dia. Perihal bahwa dia kemudian menolak aku sampai akhir hayat hidupnya. Itu masalah dia. Tapi aku tidak punya masalah dengan dia. Aku datang kepadanya dan memberikan kepadanya anugerah, tetapi dia menolaknya. Nah, yuk kita belajar dari sudut pandang Tuhan ini. Jangan mensyarat-syaratkan, mestinya harus begini, mestinya harus begitu. Jangan membuat peraturan kita sendiri. Mari kita taklukkan pikiran kita yang diskriminatif. Mari yang kita taklukkan pikiran kita yang suka kedukun-dukunan itu loh. Orang Kristen itu suka berpikir secara dukun.
Kalau kamu mau sakti, kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Bila kamu sudah sakti, berarti kamu memang sudah melakukan ini dan itu. Itu pikiran dukun. Bertobat, ya bertobat. Kristen itu cuma anugerah karena kemurahan Tuhan saja, ya karena kemurahan Tuhan saja, karena kebaikan Tuhan saja, karena Allah yang penuh kasih kepada kita. Maka pengalaman pribadi itu Tuhan berikan kepada semua orang yang dikehendakinya, baik dia bisa memanfaatkan untuk membangun iman dia, maupun dia tidak mampu untuk memanfaatkan membangun iman dia. Begitu. Lihatnya dari kebaikan Tuhan. Ada orang diberi kecerdasan, tapi prestasi sekolahnya jelek melulu. Bukan karena dia bodoh, bukan. Bukan karena dia bodoh, bukan. Ya. Terus ngapain kalau dia nilainya jelek melulu, kok Tuhan kasih dia kecerdasan? Kan mubazir Tuhan, kan kita kan juga begitu ya. Ya, bukan salah Tuhan ya, bukan salah Tuhan ya, tetapi orang itu sendiri tidak mampu memanfaatkan anugerah Tuhan itu untuk membangun dirinya menjadi semakin baik. Ya itu memang patut disayangkan gitu. Makanya itu tidak penanda bahwa seseorang itu sudah pasti benar dia kata Tuhan. Itu bukan penanda seperti itu. Tapi itu semata-mata memang kemurahan Tuhan. Itu banyak penyelidikan ya. Seperti yang pernah saya baca dari buku yang lain, Rasul Thomas itu kemudian mengabarkan Injil konon katanya sampai ke India ya. Jadi mereka terbagi-bagi begitu sampai ke India. Nah, tapi memang dalam konteks yang ini mereka belum pergi kemana-mana, masih dalam konteks berkumpul, dan di antara semua itu Petrus memang yang paling menonjol ya, karena kepemimpinan beliau, karena memang dari dulu juga seperti itu sebelum ini itu. Beliau lebih agresif, lebih berinisiatif begitu, lebih bebas dalam mengekspresikan imannya itu, dan beliau memang sangat dikaruniai kemampuan untuk berbicara ya, berbicara yang baik. Nah, keberanian itu didapatkan dari pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, kemudian juga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membakar hati dia, hidup dia, pikiran dia, sehingga dia tidak bisa tidak untuk terus memberitakan Injil itu. Dan di mana dia ada kesempatan yang Roh Kudus pimpin, di situ dia memberitakan Injil. Dan dalam konteks kita ini, kesempatan itu adalah ketika orang bertanya-tanya terkait dengan kenapa orang yang lumpuh sejak lahirnya itu tiba-tiba bisa berjalan, dan kenapa yang menjadi penyebab dia berjalan adalah nama Yesus, orang Nazaret itu. Kok kenapa nama Yesus bisa punya kuasa? Nah, hal-hal semacam itu menjadi jembatan bagi Petrus untuk dia kemudian memberitakan Injil. Nah, kalau kita ambil pelajarannya, maka dalam hidup ini selalu akan ada kesempatan-kesempatan yang muncul, ya. Selalu ada kesempatan-kesempatan yang muncul, dan selalu juga ada halangan-halangan ataupun rintangan-rintangan. Selalu ada respon negatif atau penolakan dari orang yang lain, tetapi di sisi yang lain juga selalu ada sikap ingin tahu, sikap terbuka dari orang lain, begitu. Nah, di negara lain saya hanya mendengar cerita kesaksian-kesaksian
ada orang-orang yang apabila mereka diketahui mengabarkan Injil bisa ditangkap dan dipenjara. Itu salah satunya di Mesir atau di Arab Saudi itu. Cerita-cerita semacam itu pernah pernah sering kali di-sharingkan, dan bahkan kalau di Mesir itu orang akan bangga, orang Kristen, kamu sudah berapa kali di penjara. Itu. Jadi yang dipamerkan itu adalah pengalaman di penjara karena mereka bersaksi, karena mereka memberitakan Injil. Jadi penjara itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang menimbulkan kebanggaan. Di tempat yang lain, beberapa waktu yang lalu, saya melihat di medsos itu sebuah berita bahwa anak balita, mungkin umur 4-5 tahun, di Korea Utara kedapatan sedang membaca Alkitab. Sehingga akhirnya dia ditangkap dan diputuskan bersalah dan dipenjara seumur hidup. Ya, jadi memang ada negara-negara tertentu yang reaksinya sangat keras sekali terhadap kekristenan, ya, terhadap pemberitaan Injil. Nah, di negara kita itu diciptakan undang-undang yang dari satu sudut pandang itu bisa menjadi penghalang bagi kita memberitakan Injil, yaitu undang-undang tentang penistaan agama misalnya. Ya, kalau seseorang mencoba untuk bersaksi kepada orang yang beragama lain dan orang tersebut bisa mengadukan karena itu deliknya adalah delik aduan, ya. Kalau dia tidak mengadukan ya aman-aman saja gitu. Karena deliknya adalah delik aduan. Maka itu yang terjadi dengan beberapa murtadin yang kemudian dipenjara, diputus bersalah dengan undang-undang yang sudah diterapkan di Indonesia ini terkait dengan hubungan antar satu agama dengan agama yang lain itu. Tapi tentu undang-undang itu mungkin dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di sebuah negara atau di sebuah wilayah. Tetapi ya seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya hukum itu hanya ditujukan kepada orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen salah ngomong, lalu segera dikenakan pasal penistaan agama. Ya, polisi buru-buru menangkap, menjadikan tersangka dan membawanya ke pengadilan. Tetapi apabila agama yang lain mengolok-olok kekristenan dengan sangat vulgar, videonya beredar di mana-mana, walaupun diadukan dan itu memang delik aduan, walaupun pasalnya juga ada, tetapi tidak tembus. Ya, itu memang salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Tetapi kita punya kesempatan, kita punya peluang. Salah satu di antaranya adalah media sosial, ya. YouTube misalnya, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Akan selalu ada kemungkinan orang yang bukan Kristen menonton konten Kristen yang ada di channel-channel Kristen. Itu yang saya tahu bahwa dulu ketika saya aktif dengan channel saya yang motivasi itu yang kontennya isinya tentang firman Tuhan tetapi dibahasakan dalam bahasa motivasi, itu YouTube melaporkan bahwa peringkat keempat kalau saya tidak salah penonton konten saya itu adalah dari Arab. Ya, saya sendiri nggak paham ya, kenapa bisa dari Arab itu. Tetapi kemungkinan besar selalu ada orang yang bukan Kristen akan menonton channelnya orang Kristen. Dan itu adalah merupakan kesempatan kita
memberitakan Injil, baik itu mudah atau tidak mudah di sebuah negara memberitakan Injil. Demikian Bro Godek, saya berharap bahwa kita semua akan terus-menerus memiliki semangat untuk memberitakan Injil, keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, memang ada orang-orang yang bisa membawakannya dengan elegan, dengan bijak, tapi ada juga yang vulgar kata-katanya, yang yang saya sendiri kadang-kadang ngeri ketika orang terlalu vulgar bahasanya itu. Tetapi ya biarlah, orang dengan apapun keadaannya, yuk kita memberitakan Injil. Dan jangan dihujat apabila ada orang yang terlalu vulgar dalam memberitakan Injil. Kita perlu pahami adalah ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus, itu tidak cuma tentang keberanian, ya, keberanian memberitakan Injil. Enggak cuma hanya itu, tetapi nilai-nilai kehidupannya itu adalah nilai-nilai kehidupan yang sudah diubahkan. Persepsinya sudah diubahkan, sudut pandangnya sudah diubahkan, mindset-nya sudah diubahkan. Sehingga cara menilai tentang tantangan, ujian, cobaan, hambatan, atau ancaman berbeda. Saya mengkalimatkan dengan kalimat seperti ini. Salib bagi dunia itu adalah sesuatu yang buruk. Salib bagi dunia itu adalah sesuatu yang hina. Tetapi bagi surga, salib itu adalah sebuah kemuliaan. Masalahnya ada di situ. Masalahnya ketika kita melihat tantangan, hambatan, ancaman, kita menilainya itu secara buruk. Kita memberi penilaian yang negatif. Kok seperti ini? Kok jadi bertentangan? Kok jadi akibatnya nggak enak banget begitu? No, jangan seperti itu. Ya, ingat dipenuhi Roh Kudus itu nggak cuma tentang berani bersaksi, berani ambil resiko. Enggak cuma itu. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti bahwa cara kita berpikir, cara kita menilai itu juga berubah. Ya, cara kita menilai itu juga berubah. Salib itu buruk bagi dunia, tetapi selalu indah di mata surga. Itu sehingga orang yang mengalami tantangan, ditangkap, dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil, maka dia memandangnya itu sebagai kesempatan untuk mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Ya, dia pasti bahagia. Ya, karena dia semakin menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaan. Bukankah itu juga yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa bahagianya dia adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam penderitaan itu. Nah, kemudian tentang kematian misalnya, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan pengalaman itu yang dialami oleh yang dilaporkan oleh Silas itu, ya, karena dia memberitakan Injil, lalu kemudian dia dilempari dengan batu, ya, namanya Stefanus, ya, namanya Stefanus. Nah, kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi itu pandangan orang yang belum diubahkan pola pikirnya oleh Roh Kudus. Orang yang pikirannya sudah diubahkan oleh Roh Kudus, cara menilainya menjadi seperti ini. Kematian itu adalah sebuah kebahagiaan yang didahulukan oleh Tuhan. Jadi Stefanus yang mati lebih awal karena dia memberitakan Injil, maka sesungguhnya
Tuhan sedang menyegerakan atau mendahulukan kebahagiaannya daripada semua orang yang lain seangkatannya. Maka dia lebih didahulukan bahagianya di surga sana. Nah, sudut pandang, pola pikir, mindset itu juga harus diubahkan, ya, disesuaikan. Nah, jika demikian nggak ada paradoks, di dalam Alkitab, ya, nggak ada paradoks. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Allah itu meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi sebelum pernyataan itu diawali dengan kalimat seperti ini, bahwa Kristus walaupun dia walaupun dia serupa dengan Allah, setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu yang kita harus belajar orang Kristen, mengubah pola pikir kita, ya, mengubah pola pikir kita bahwa apa yang dunia nilai buruk itu indah dan mulia di hadapan surga. Nah, kalau pola pikir ini kita ubahkan, maka kita bisa memahami bahwa antara ancaman, tantangan, rintangan, kesulitan dengan keindahan bersaksi itu bukan sesuatu yang paradoks, itu menjadi bagian dari keindahan kesaksian di mata surga. Nah, semoga kita semua dianugerahi oleh Tuhan dengan berkat sehingga kita mampu untuk memiliki pikiran surga, memiliki pikiran Kristus di dalam hidup ini. Demikian Bro Kodeks. Baik, teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua dan juga kesempatan yang diberikan untuk saya sharing hal-hal yang ingin saya bagikan. Tuhan ingin kita sampai kepada titik di mana kita menjadi unstoppable people atau unstoppable church. Ya, kita tidak terhalangi walaupun dihalangi. Kita tidak terhambat walaupun kita dihambat. Nah, tentu itu memiliki sebuah kondisi. Ya, kondisi yang kita sudah ketemu adalah bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat bahwa di balik setiap masalah itu sebenarnya ada kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus bisa menjadikan pengalaman pribadi kita sebagai penguat iman kita, sebagai penyemangat kita di dalam melayani Tuhan. Jika di masa yang lalu Tuhan sudah menolong kita, di masa yang sekarang Tuhan pasti akan menolong kita. Dan di masa yang nanti pun juga Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pelajaran hari ini dengan topik Unstoppable Church mengajar kami bahwa seharusnya walaupun kami dihambat, tapi kami tidak akan terhambat. Walaupun kami dihalangi, kami bisa menjadi tidak terhalangi. Walaupun orang atau keadaan ingin menghentikan kami bisa menjadi tidak terhentikan. Tuhan, kami ingin dipakai oleh Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, ubah mindset kami atau pola pikir kami, bahwa setiap kesulitan terdapat kesempatan, setiap halangan terdapat peluang. Dan bila kami diberkati oleh Tuhan dengan anugerah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kami berdoa, biarlah kami mampu untuk mengambil mutiara-mutiara yang indah dari pengalaman-pengalaman pribadi itu,
untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, dan untuk menjadi bahan bakar bagi pelayanan kami, sehingga kami akan terus berjalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pemirsa, baik yang ada di Zoom Sema Adonai, maupun yang menonton di channel-channel YouTube maupun akun Facebook Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka semua. Biarlah sharing pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi mereka, menginspirasi mereka, memotivasi mereka, dan juga membakar hati dan iman mereka. Engkau memakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati teman-teman di Sema Adonai yang menjadi admin, yang menjadi operator, yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui pelayanan ini Tuhan. Dan juga bagi Ibu Heni tentunya. Tuhan, biarlah mereka diberkati dengan berkat yang luar biasa yang dari Tuhan, dan bila nanti mereka pulang ke surga, mereka akan disambut oleh banyak orang yang akan berterima kasih karena melalui pelayanan mereka, mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.